Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin brownies kukus ya teman-teman. Nah ini tuh bahannya simple, rasanya enak, lembut, dan juga bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman. Nah bagi yang mau tahu resep dan cara bikinnya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama kita akan lelehkan DCC dan minyak goreng ya teman-teman. Siapkan 100 gram DCC yang sudah dicincang dan 175 ml minyak goreng. Nah ini kita lelehkan hingga leleh ya teman-teman, jangan sampai mendidih. Dan ini sudah leleh dan sudah tercampur rata juga ya teman-teman. Selanjutnya ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan ayak bahan keringnya dulu ya teman-teman. Siapkan wadah dan ayaan. Masukkan 125 gram tepung terigu, ini aku pakai protein sedang, dan 50 gram coklat bubuk. Ini kita ayak supaya nanti adonannya tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah jika ada bahan yang menggumpal seperti ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa kita tekan-tekan dengan spatula atau sendok supaya bisa diayak ya teman-teman. Jika sudah selesai diayak, ini bahan keringnya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin adonannya ya teman-teman. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 6 butir telur ukuran sedang atau 5 butir telur ukuran besar. Tambahkan 210 gram gula pasir. Bagi teman-teman yang suka manis, untuk takaran gula pasirnya boleh ditambah. Kemudian tambahkan 1 sendok teh SP. Kalau nggak ada SP bisa diganti TBM atau ovalet ya teman-teman. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai adonannya tercampur rata. Dan setelah adonan tercampur rata, ini aku mixer dengan kecepatan tinggi selama 8 menit sampai adonannya ngembang putih, kental, dan berjejak ya teman-teman. Oke, ini adonannya sudah ngembang ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku matikan dulu mixernya. Jika mixer diangkat meninggalkan jejak ya teman-teman. Selanjutnya ini aku nyalakan lagi mixernya dengan kecepatan rendah. Ini aku tambahkan bahan kering yang sudah kita ayak di awal tadi ya. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai adonannya cukup rata saja. Jangan menggunakan kecepatan tinggi atau jangan lama-lama mixernya ya teman-teman. Nanti adonannya bisa overmix. Jika dirasa adonan sudah tercampur rata, selanjutnya matikan mixernya. Lalu ini aku tambahkan DCC dan minyak goreng yang sudah dilelehkan di awal tadi ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan juga 1 sendok teh vanila cair. Selanjutnya ini aku lanjut aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Pastikan adonan tercampur rata. Ini diaduk menggunakan teknik aduk balik ya teman-teman. Jika adonan sudah tercampur rata, selanjutnya ini akan aku bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Untuk kedua mangkok yang besar itu adonannya masing-masing beratnya 380 gram ya teman-teman. Kalau mangkok kaca ini beratnya adonan 160 gram. Dan untuk mangkok kaca ini nanti buat adonan di bagian tengah ya teman-teman. Untuk yang mangkok kaca ini ditambahkan 2 saset susu kental manis yang coklat ya teman-teman. Nah ini aku nggak punya yang coklat, jadi ini aku tambahkan susu kental manis yang putih. Lalu aku tambahkan 5 tetes pewarna hitam atau bisa juga pewarna coklat ya teman-teman. Tapi karena aku nggak punya pewarna coklat, jadinya aku tambahkan pewarna hitam saja. Untuk 2 saset susu kental manis setara dengan 70 gram atau 75 gram ya teman-teman.
Selanjutnya kita tuang susu kental manis ke dalam adonan. Nah, ini kita aduk menggunakan spatula saja ya teman-teman. Pastikan adonan tercampur rata. Nah, jika adonan sudah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Kemudian ini kita sisihkan dulu adonannya. Lanjut ini aku siapkan loyang. Nah, untuk loyangnya ini aku pakai ukuran 24 kali 24 cm ya teman-teman. Nah, ini aku alasi dengan baking paper, tapi nggak aku oles dengan margarin ya teman-teman. Untuk lapisan pertama ini tuh aku pakai adonan yang beratnya 380 gram ya teman-teman. Nah, kan adonan 380 gram itu ada 2 mangkok. Kita pilih salah satu saja ya teman-teman. Jika adonan sudah selesai dituang, selanjutnya ini kita ratakan ya teman-teman. Ini adonannya aku ratakan cukup menggunakan spatula saja. Nah, jika adonan sudah rata, selanjutnya bagian atasnya ini aku ratakan menggunakan tusuk gigi ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada gelembung udara di dalam adonan ya. Oke, ini adonannya siap untuk kita kukus ya teman-teman. Nah, sebelumnya kukusannya sudah aku panaskan dulu. Kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Kalau teman-teman menggunakan kukusan yang sama kayak aku ini, untuk tutupnya tidak perlu dialasi dengan serbet atau kain bersih ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan kukusan yang kecil, sebaiknya dialasi serbet atau kain bersih. Tujuannya supaya nanti uap airnya tidak jatuh ke adonan ya teman-teman. Untuk lapisan pertama tadi aku kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit untuk tutupnya kita angkat, lalu kita tuang adonan yang kita tambahkan susu kental manis tadi ya teman-teman. Jika sudah selesai dituang, selanjutnya ini kita ratakan juga ya teman-teman. Pastikan ini adonannya rata sampai menutup lapisan yang pertama. Oke, selanjutnya ini aku kukus lagi selama 10 menit ya teman-teman. Ini aku kukus menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit ini kita angkat lagi tutupnya teman-teman. Selanjutnya kita tuang adonan lapisan ketiga ya. Nah, buat teman-teman sebaiknya untuk lapisan yang ketiga ini kita ratakan juga menggunakan tusuk gigi ya, supaya nanti bolunya atau browniesnya itu tidak berlubang-lubang kayak punya aku. Oh iya teman-teman, setelah lapisan yang ketiga, nah selanjutnya itu kita beri adonan motif ya. Tapi di sini tuh aku lupa nggak aku videoin. Nah, jadi ini aku masukkan lapisan ketiga, lalu aku tutup, aku kukus ya teman-teman. Tapi aku ingat kalau ada adonan motif, jadi ini langsung cepet-cepet aku buka lagi dan aku beri motif ya teman-teman. Tapi mohon maaf ini nggak aku rekam ya. Nah, untuk lapisan yang ketiga ini aku kukus selama 25 menit ya teman-teman, atau sampai browniesnya matang. Oh iya teman-teman, ini aku mau bilang untuk adonan motifnya ini tuh aku ambil dari adonan sebelum ditambahkan di sisi ya teman-teman. Aku ambil adonan yang belum tercampur dengan coklat, jadi tuh adonannya masih berwarna putih gitu ya. Oke, ini setelah 25 menit browniesnya matang ya teman-teman. Tapi maaf ini tuh kurang bagus karena bagian atasnya itu kayak ada pori-porinya. Ini tuh karena waktu masukkan adonan yang ketiga nggak aku ratakan lagi dengan tusuk gigi ya teman-teman. Selagi masih panas, ini browniesnya langsung saja aku keluarkan dari loyangnya ya. Buat teman-teman kalau mau bikin brownies kukus untuk dijual, sebaiknya lebih bagus lagi daripada aku ini ya teman-teman, supaya tampilannya menarik. Untuk baking papernya jangan lupa kita lepas ya teman-teman. Selanjutnya ini browniesnya aku balik lagi, jadi itu yang ada motifnya langsung aku taruh di atas ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman karena aku nggak punya tatakan atau alas kue yang besar, jadi ini tuh aku menggunakan loyang yang aku balik ya teman-teman. Selanjutnya browniesnya ini kita tunggu dingin suhu ruang ya teman-teman. Setelah browniesnya dingin, ini aku rapikan bagian pinggirannya ya teman-teman. Aku potong supaya terlihat lebih rapi.
Dan selanjutnya ini siap untuk kita potong-potong ya teman-teman. Nah ini aku potong, aku ukur dulu dengan mika yang aku gunakan ya teman-teman, supaya nanti potongannya nggak kekecilan atau nggak kebesaran ya. Untuk satu loyang ini bisa dipotong jadi 6 potong ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan mika yang digunakan. Dan untuk mika yang aku gunakan ini ukurannya 7,5 cm kali 11 cm ya teman-teman. Jika brownies kukusnya telah selesai dipotong, selanjutnya ini aku masukkan ke dalam mika ya teman-teman. Oke, seperti ini tampilan brownies kukusnya teman-teman. Nah ini kalau udah dipotong nggak terlalu kelihatan pori-porinya ya teman-teman. Nah ini untuk satu mika ini bisa dijual mulai dari harga 5.000 sampai 10.000 rupiah ya teman-teman, atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing, karena kadang harga bahan itu ada yang lebih mahal ya teman-teman. Nah untuk tekstur browniesnya ini tuh lembut banget ya teman-teman, dan ini rasanya manisnya pas. Di bagian deskripsi box nanti aku cantumkan juga modalnya ya teman-teman, jadi modalnya berapa, kalau dijual untung berapa gitu ya teman-teman. Untuk modalnya kurang lebih totalnya itu Rp30.000 ya teman-teman. Jadi kalau per mikanya ini kita jual 8.000, itu kita udah untung 18.000 ya teman-teman. Ini recommended banget buat teman-teman coba bikin di rumah atau dijual ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.